Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakata mahu menyembunyikan, enggak mau menjawab. Uljima, maka dia akan, ini yang saya tanyakan kepada jamaah dari masa ke masa ini. Suruh menerjemahkan uljima ini apa sih bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawa kami ketemu, keluh. Jadi sapi itu dikeluh, ada besi taruh di mulutnya. Nah, coba cari bahasa Indonesia. Akhirnya minjem bahasa Jawa untuk dipakai. Keluh. Dicari di kamus bahasa keluh itu jadi mengeluh. Ya mungkin kita hubung-hubungkan. Keluh itu karena ditancapkan di tangan, jadi bisa mengeluh itu sapi. Jadi yang penting itu, kalau sapi dipasang, itu untuk bisa ditata. Karena ada ngilu. Ngilu, jadi semakin terbiasa. Sehingga dari situlah nanti sapi itu bisa diarahkan. Belok kanan, ditarik kanan, belok kiri. Itu. Namanya keluh. Harus masuk di kamus bahasa Indonesia nanti. Coba diterjemahkan apa? Belenggu di sini. Nah, ini kita nemukan keluh. Jadi kalau ada orang ditanya satu ilmu lalu tidak menjawab, maka akan dikeluh. Mulutnya ditaruh besi. Ya. Yaumal kiamati, di hari kiamat, bilijamin, dengan keluh minarin, dari api. Maksudnya ini sebuah hukuman. Nah, sekarang ilmu apa di sini kan ditanyakan, apakah setiap ilmu? Para ulama menjelaskan bukan setiap ilmu. Tentunya adalah ilmu pertama adalah ilmu agama yang sifatnya ada hubungannya, yang sifatnya fardu. Dan fardu kewajiban. Nah, fardu atau kewajiban. Atau bukan ilmu agama tapi ada hubungannya dengan agama. Dia mengerti bukan ilmu agama, tapi hubungannya dengan yang diperhatikan oleh agama. Agama memperhatikan apa sih? Memperhatikan akal, memperhatikan nyawa, memperhatikan tentang nasab, kehormatan. Maka, jika ada orang bertanya, ini apa sih? Anda tahu bahasa ini bakal membahayakan otaknya atau nyawanya, Anda diem tok. Anda ini termasuk bagian orang yang berdosa. Lalu dia minum, glek-glek mati. Anda ikut bagian daripada dosa tersebut. Anda punya ilmunya. Hanya kebanyakan para ulama membawa ini kepada ilmu agama yang sifatnya fardu. Ada orang masuk Islam bertanya kepada Anda, tolong ajari aku sholat. Anda tahu sholat, Anda mau ngajari. Nah ini yang akan dikasih keluh nanti di hari kiamat, di akhirat, keluh dari api. Ya masuk neraka maksudnya. Di surga nggak ada keluh dari api. Nah ini ditanya, tapi kalau ditanya hal-hal yang sunnah, tidak. Tentunya ini diarahkan, para ulama mengarahkan hal-hal yang wajib. Kalau sunnah, Anda ditanya tentang hal-hal sunnah. Lalu Anda belum bisa memberitahu atau tidak memberitahu, ya tidak mendapatkan keutamaan saja. Tapi ada sebagian ulama, lah ini kita. Selagi Anda punya ilmu lalu Anda tidak sebarkan, maka dosa Anda bukan masalah sunnah atau bukan sunnah. Berarti Anda punya sifat jelek menyembunyikan ilmu. Intinya bahwa ini Imam dari hadis itu dikiring pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu. Yang terakhir adalah awas, hati-hati kalau sudah punya ilmu kamu jangan nyimpen ilmumu. Belajar berapa tahun di pondok ya? Berapa hadis yang kau hafal? Hukum sudah ngerti, ilmu wudhu tahu. Tapi kenapa pembantu di rumah tidak diajari wudhu? Sholat. Uljima bilijamin minnar, akan dikasih keluh nanti, keluh dari api neraka, dari api. Masya Allah. Jadi maka siapapun tolong peduli kepada saudara-saudarinya yang memerlukan ilmunya, biarpun mungkin kita sangat capek, kita sangat apapun, karena ketahuilah bahwa ketangkasan kita di dalam menyebarkan ilmu harus ada pada diri kita. Semangat nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dan itulah pewaris para nabi, pewaris nabi, menyebarkan ilmu, tidak menyembuhkan ilmu, menyembunyikan ilmu. Mengucapkan maka mengatakan yang benar. Ini. Maka para santri-santri yang sudah mondok lama, hati-hati ya. Ini hukuman dari Allah, mengerikan ini. Masa mondok 6 tahun ngajar ilmu sholat saja nggak bisa, Anda ngapain di pondok? Saya sibuk bekerja. Memang hidup kerjamu 24 jam, nggak ada waktu nongkrong sebentar saja. Ambil musola kecil untuk ngajar sholat di sana. Nah, kalau ditanya, hendaknya memberitahu dan tolong sabar.
Jika Anda ditanya oleh seseorang tentang ilmu yang Anda tahu dan itu ada hubungannya dengan haram, maka Anda harus menjawabnya. Jangan menunda secapek apapun Anda. Karena khawatir Anda menunda memberitahu sesuatu yang haram lalu dilakukan oleh orang tersebut. Berarti Anda termasuk golongan orang yang menyembunyikan ilmu dan nanti akan mendapatkan keluh. Di mulutnya dipasang keluh dari api neraka. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.